Mari kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya ke-15 sampai dengan yang ke-20. Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ayat-ayat ini, yaitu ayat ke-15 sampai dengan yang ke-20 ini, adalah berisikan tentang amanat atau perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Yesus berbicara kepada mereka untuk terakhir kalinya sebelum ia terangkat ke surga. Di dalam pembicaraan dengan mereka atau para murid ini, Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk sampai Tuhan Yesus sendiri datang untuk yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah ini memiliki makna yang luas dan dalam. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Tuhan Yesus ingin kita tahu bahwa seluruh dunia membutuhkan Injil. Sebab dunia ini secara perlahan namun pasti akan segera lenyap karena dosa dan keinginannya. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan penebusan dosa oleh darah Kristus, pembaruan oleh Roh Kudus, dan pendamaian dengan Allah. Itulah sebabnya Injil keselamatan harus ditawarkan secara cuma-cuma kepada seluruh umat manusia. Injil yang berisikan kabar gembira itu memberitakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan bahwa Kristus telah mati bagi orang-orang durhaka. Kabar ini atau berita ini harus disampaikan kepada setiap makhluk. Dengan demikian, Tuhan tidak hanya mengutus para murid saja untuk pergi memberitakan Injil, tetapi ada janji penyertaan Tuhan yang diberikan kepada para murid. Karena Tuhan tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh mereka. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amanat agung ini juga menjadi bagian dari tugas setiap orang percaya, yaitu kita semua, karena tugas pemberitaan ini merupakan tugas yang mulia. Camkanlah perkataan Paulus ini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku
tidak memberitakan Injil. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.